Halo teman-teman, apakah galbay di bank lebih baik daripada galbay di pinjol? Nah, video ini murni perspektif saya yang sudah punya pengalaman minjam di bank dan melakukan galbay, dan juga minjam di pinjaman online dan melakukan galbay. Jadi saya tahu main plusnya, dan video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya itu. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama adalah tentang pengajuan pinjaman dan ACC-nya. Nah, kalau di bank itu rada ribet ya teman. Teman-teman wajib pergi ke bank yang akan dituju, dan teman-teman ngisi formulir banyak sekali. Dan kalau sudah, teman-teman pulang ke rumah dan tunggu beberapa hari untuk pengecekan yang namanya slik OJK. Dan kalau sudah dicek slik OJK, maka akan ada yang namanya survei ke rumah. Nah, ini sangat penting sekali untuk ACC nya teman. Jadi sangat ribet sekali dan tidak instan, perlu waktu sekitar 2-3 hari untuk bisa menentukan apakah ACC atau tidak. Beda dengan yang namanya pinjaman online, teman-teman itu cukup di rumah saja, foto selfie, dan juga gampang sekali untuk pendaftarannya. Dan untuk ACC atau tidaknya itu nunggunya cuma 5-10 menit, dan dia akan tahu akan diterima atau tidak proses pengajuannya. Jadi untuk pendaftaran dan pengajuan ACC lebih mudah pinjaman online. Dan juga untuk pinjaman online itu nggak perlu yang namanya jaminan, teman-teman cukup lampirkan KTP, nggak perlu yang namanya jaminan. Kalau bank itu perlu jaminan minimal itu BPKB ya teman, dan surat tanah itu kalau ingin limit lebih besar. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua adalah bunga dan denda. Nah, untuk bunga dan denda ini lebih bagus yang bank. Nah, kalau bank itu bunga dan dendanya tidak terlalu besar, masih dalam jangkauan. Taruhlah KUR BRI, ini sangat murah sekali, sangat bunganya sangat rendah sekali. Beda dengan yang namanya pinjaman online. Nah, untuk pinjaman online ini bunganya sangat besar sekali, dan ada denda yang sangat besar sekali yang akan teman-teman dapatkan jika umpamanya sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Nah, untuk yang bank ini saya pernah galbay teman selama 1 tahun dan tidak ada penagihan, dan saya punya uang ingin melunasi, saya langsung datang ke banknya, dan bunga dan dendanya masih dalam taraf wajar ya teman. Dulu saya sekitar 2 juta, bunganya sekitar 1 juta berapa itu selama 1 tahun, jadi sangat murah sekali. Beda dengan pinjaman online itu mungkin akan untuk pelunasannya 2 juta, pinjamnya mungkin 4 jutaan sekitaran. Jadi untuk bunga dan denda ini lebih murah, lebih mudah yang bank ya teman daripada pinjaman online. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah masalah penagihan. Nah, untuk penagihan ini lebih barbar yang pinjaman online teman. Nah, untuk bank sendiri saya pernah galbay dan cuma ditelepon, dan itu juga cuma 1 minggu teman. Selepas itu tidak pernah ada penagihan, tidak pernah ada telepon, tidak pernah ada WA. Jadi saya aman dari penagihan yang namanya debt collector bank. Mungkin bank juga tahu kalau saya pinjamnya cuma taraf sedikit, jadi nggak akan didatangi ke rumah teman kalau gagal bayar. Beda dengan yang namanya pinjaman online. Nah, pinjaman online ini lebih barbar penagihannya, debt collectornya, karena ini sudah menyewa outsourcing atau karyawan di luar dari bank. Jadi ada pihak ketiga yang sudah dibayar pinjaman online untuk menagih kita. Jadi sistemnya ini seperti karyawan harian teman. Jadi ada target yang harus dicapai oleh yang namanya debt collector untuk menagih kita. Jadi jangan heran kalau debt collector pinjaman online itu lebih barbar, lebih yang namanya melakukan berbagai macam cara agar kita dapat membayar pinjaman online tersebut. Itu yang ketiga teman. Untuk yang keempat adalah BI checking. Nah, kalau ini bank itu sangat amat yang namanya cepat sekali untuk melaporkan kita sebagai BI checking. Nah, saya pernah galbay itu selama 3 bulan langsung ada slik OJK saya kena ya teman. Jadi saya tidak bisa melakukan pinjaman di bank manapun atau pinjaman online manapun, sangat susah sekali. Sedangkan untuk pinjaman online slik OJK nya wajib harus bekerja sama dengan bank. Jadi pihak pinjaman online itu wajib bekerja sama dengan bank baru bisa melaporkan slik OJK. Kalau pinjaman online itu berdiri sendiri, itu sangat susah untuk melaporkan slik OJK, dan untuk waktunya lebih lambat dari yang namanya bank. Kalau bank itu cepat sekali untuk melaporkannya slik OJK. Bagaimana ini teman-teman? Lebih cenderung ke bank atau pinjaman online, itu terserah teman-teman. Ada main plusnya yang harus teman-teman pikirkan untuk ke depan. Untuk saya pinjaman online itu enak di depan tapi susah di belakang ya teman. Jadi sangat amat meresahkan kita di belakangnya. Tapi kalau bank itu susah di awal tapi mudah di belakangnya, karena ya kita tahu untuk bunga dan denda cuma sedikit dan penagihannya tidak begitu barbar.
Nah, itu perspektif saya tentang yang namanya GalPay di bank lebih baik daripada GalPay di pinjol. Semoga teman-teman terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.